Halo Nael, selamat malam. Halo Nael, tes tes, kedengeran? Dengar kak, Halo? dengar kak. Ya, oke. Eh, Sip, selamat malam Nael ya. Kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Karena Ya kak, Nael, Nael, Nathanael ya. ya kak, benar. Oke, sip. Bentar, kita coba cek dulu. Satu lagi ya. Nael udah makan malam Nael. Udah kak, Deh, makan malam sama apa Nael? kak suka. Sip, kita mulai aja. Jadi untuk kelas kita hari ini adalah kelas ekstra ya. Ini harusnya ada satu lagi nih. Ntar kita tunggu satu lagi ya. Si Anjani. Nah, sambil nunggu boleh dinyalain dulu kameranya. Kak Daud mau coba screenshot buat laporan dulu ya. Coba Nael Kameranya kak dinyalain. buram nggak apa-apa ya kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak kelihatan muka kamu juga nggak apa-apa. Cuma apa dahinya doang nggak apa-apa juga. Ntar ya. Wait. Eh, ini si Anjani bisa join nih kata. Nah, ini Anjani udah join nih. Halo Anjani, Anjani bisa nyalain kameranya ya? Tes tes, Anjani. Halo. Ya udah deh. Anjani. Eh, ya udah. Sip. Kita mulai duluan aja deh, Nael ya. Ntar. Oke, kita mulai. Jadi pelajarannya itu yang lesson kelima ya. Nah, Nael waktu itu nggak join yang di pertemuan kelima, jadi hari ini adalah hari kelas ekstra atau kelas tambahan untuk belajar tentang yang kamu nggak hadir waktu itu. Ya, jadi kita akan fokusnya ngerjain latihan soal, di mana nanti kita akan belajar yang di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu tentang prototipe ke MVP, ya itu di mana tentang aplikasi mobile. Sebelum-sebelumnya aplikasinya udah beres belum kamu, Nael? Oh, si Anjani sinyalnya terganggu.
aplikasi yang Kayaknya kita private deh, Noel. Nah, sebelumnya udah beres aplikasinya? aplikasi yang lesson berapa kak? Aplikasi yang Rupiah. Yang lesson 5. 4. Pesan 4. Coba kamu share screen dulu deh VS Code-nya. Oh, saya tuh nggak datang pertemuan 4 dan 5 kayaknya kak. Oh, kamu nggak datang pertemuan keempat dan lima. Kalau ketiganya datang. Tiga datang Coba, kak. boleh share screen? Kalau coba cek. Ini kak, nomor 3 ada. Ini ada Oh, yang nomor 3. Coba dibukanya yang dari 4 dan VS Code ya, Nail. Udah punya VS Code kan? ya kak, ada kak. Udah ada, coba. Share screen-nya VS Code-nya. Bentar kak. Ini yang kemarin, ini yang lesson 6 kak, bentar. Belum login ini. Nah, ini udah ada yang ini udah ada yang beres nih berarti. Coba. Lesson 6 yang kemarin kak. Kalau yang lesson 5 4 5 belum. Oh, harus. Coba. Lesson 4, 5, 6 tuh nyambung soalnya. Kalau kamu lesson 6 udah, berarti 4, 5-nya udah. Coba deh di Eh, play. soalnya kemarin itu saya kan bilang ke Kak Hasan kalau kalau saya tuh nggak datang 2 pertemuan yang lalu. Terus akhirnya sama Kak Hasan dikasih salinannya. Jadi saya tinggal salin aja Kak. Ya udah. Kalau gitu Kak Daud coba tunjukin aja gimana caranya biar lihat yang 6 dulu deh. Ini udah jalan belum? Yang 6 Coba di udah Kak. play. Coba di play dulu. Kemarin yang mana ya Kak? Saya lupa sendiri. Kenapa? Bukan yang ini. Oh ya, yang ini benar. Ini ta. Cuma kok salah salah taruh kayaknya Kak. Bentar. Nah, kamu kelas berapa, Nael? Aku kelas 2 SMA Kak. Oh, kelas 2 SMA. IPA. Masih ada jurusan-jurusan gitu nggak? Eh, udah pecah sih Kak jurusannya. Kenapa? Jurusannya udah pecah. Nggak IPA IPS lagi jadi dipecah 3. Oh, jadi ada apa lagi? Satu lagi. IPA itu dipecah jadi 3, ada biologi, fisika, kimia. IPS dipecah 3, ada ekonomi, geografi, sejarah. Ya, kalau ada satu tambahan pun sosiologi. Sisanya Oh, bahasa Kak. Iya, jadi nggak ada IPA IPS gitu. Kamu bisa pilih campurannya. bisa pecah Kak. Oh, terus kamu pilih apa? Kimia, matematika, informatika, sama bahasa Inggris. Loh, itu bukan mapel wajib semua ya, kecuali kimia. Matematika Ah, sama Inggris kan wajib. matematika sama Inggris itu di sekolah saya ada 2, ada yang wajib dan ada yang lanjut. Ada Oh, yang itu. wajib dan ada yang Oh, oke. advance. Yang bahasa Inggris juga sama. Sama, Ada dua. ya. Jadi saya ikut Oh, dua-duanya, ada yang wajib sama ada yang advance, saya ikut dua. oh gitu. Oke. Coba ini di play dulu. Kalau misalnya ini udah jalan, ya udah. Kak Daud coba tunjukin aja. Ini loh. Oh, Oh, ini mah beda. ini. Nah, ini Ini. nih, yang ini nih. Coba play. Yang ini aku makanya kok bingung kok beda. Nah, iya, ini dia. Coba masukin nama kamu, bebas namanya apa ya? Start. Iya tuh, ini kalau misalnya Kak Daud ajarin yang ini, udah selesai di nomor 6, sama aja kayak balik lagi ke awal. Kak Daud ajarin aja, eh, kalau apa aplikasinya udah diinstal di HP belum? Kenapa Kak? Aplikasi ini udah diinstal di HP kamu belum? Aplikasi ini PS Code. Hah? Kaviar. Iya, Rupier. Enggak Rupier sih. Udah pernah diajarin sama Kak Hasan belum untuk install aplikasi di HP?
Belum sih Kak. Belum ya? Oke, kita belajar itu aja. Karena yang ini sebenarnya udah beres juga nih. Coba kamu klik continue deh, seterusnya. Eh, itu harus dimasukin angkanya dulu. Berapa Iya yang nggak sih? Continue. Oh iya, start. Nah ini start lagi. Nah, nah itu masukin lagi. After reset. Oke. Sip. Itu udah beres. Kamu buka aja yang di nomor. Tapi kita tetap kerjain sesuai yang di sini aja. ya? Mana sih? Nomor 5 ya. Coba buka yang nomor 5. Diklik kembali. Bentar Kak. Bukan nomor 5. Ini berarti nggak perlu Yang ke nomor install satu. ya? Kamu mau coba nomor satu dulu. Jadi di HP nggak perlu Mau, install ya Kak? kenapa? Di HP nggak perlu install ya? Enggak perlu install apa-apa. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ngelakuin perencanaan. Nah, ini tergantung. Kamu pengen belajar lagi yang yang Rovier ini atau mau bikin aplikasi yang baru? Soalnya kalau misalnya yang Rovier berarti akan sama kayak yang tadi, tapi eh, timernya belum ada. Nggak apa-apa Kak. Kalau Soalnya yang kalau yang baru nanti kita bikin kalkulator aja, kalkulator bangun datar. hmm, saya mending belajar yang kayak tadi sih Kak. Soalnya kemarin saya Hmm? sendiri belum cukup paham Kak. Jadi kayak pengen mau tahu lagi aja. Ah, Kalau boleh, boleh, boleh. kalau saya cuma melanjutin lagi, saya ulang-ulang terus lanjutin lagi ke satunya, saya jadi nggak tahu dong itu hasilnya dari mana. Ah, oke. Sip, ini diklik aja yang Trello-nya. Ke nomor 2. Terus selanjutnya lagi. Nah, oke. Ini coba kamu play dulu. Oh iya, boleh Kak. Nah, Nah, ini play dulu. Nah, ini udah ada kodenya juga ya. Jadi, ini adalah dasar yang tentang si animationnya. ya Kak. Nah, nanti kalau misalnya timernya udah habis, dia akan berubah screen-nya. Coba Nael review kodenya deh. Ini di close dulu. Nah, tapi kalau basicnya udah tahu ya. Maksudnya untuk membuat Kivi ya. Ya, Kak. Berarti kamu bikin dulu si aplikasinya, baru wadahnya, widget, dan layout. Tinggal kita tampilin. Ya. Ya, coba kamu review dulu. Kalau ada baris yang bingung, tanyain ya. Ya, Kak. Nyalain mikrofonnya, Nael. Coba berdua. Iya Kak, Hmm. tadi ini soalnya rumah saya tadi rame jamnya bunyi, jadi saya tutup bentar. Ah, oke, oke. Ini Kak, LTX itu buat apa? Alt text itu left text ya. Jadi kalau kamu lihat dia kan ada left text. Left textnya apa tergantung sama kamu masukinnya apa. Yang waktu bikin objek gitu. Kalau kamu scroll ke bawah lihat deh. Waktu bikin objek, scroll text bawah. Eh, mana sih? Control F coba.
Scroll ke atas tadi nama kelasnya apa? Scrollable, scroll text. Cari di sini ketik scrollable. Nah, ini nih. Jadi scrollable itu bakal ngebikin long text. Nah, long text ini dapat dari mana? Long text ini berarti kita bakal dapat dari coba Ctrl F lagi. Long underscore txt. Nah, ini dia. Ya, jadi untuk apa sih eh, L text tadi? L text itu adalah berarti L-nya bukan left ya, tapi long. Dia untuk apa? Untuk nampilin si teks konteksnya. dalam string ini. Ya, oh ya. Oke, jadi nanti dia bakal ngebikin teksnya sesuai yang udah kita setting di awal. Gitu. Oke, Kak. Masih, Kak. Oke, ada lagi? Coba dilihat lagi. Aman sih, Kak? Belum ada lagi ya? Belum, Kak. Oke, diperbesar yang buku tugasnya yang samping kanan. Nah, ini di checklist dan kirim tugas. Terus nomor 2 apa ya? Berikutnya, ini juga udah ada nih. Ntar kita mulai materinya setelah yang ini aja. Ya, Coba Kak. kamu play lagi. Baik. Nah, ini cuma nge-reverse ya, reverse text deh kayaknya. Nah, Halo gitu ketik. Ah ya, olah. depannya apa, Kak? Itu bahasa Mandarin ya? Mandarin. Apa? Rusia. Jadi dia bakal nge-reverse, ngerubah urutannya. Iya, Kak. Nah, ini depan. Yang itu tuh apa ya? Itu kayak bahasa ini deh. Rusia untuk ya istilah untuk memutar baliknya aja. Teks biasa doang. Dari dog jadi god. Coba langsung di review dulu kodenya. Bagus, ikat. Oh, ini pakai reverse. Pakai reverse. Change. Oh, ini. Nah, itu bisa kamu rubah tuh berarti. Diganti aja jadi apa misalnya teks. Nah, Kayak ini berubah ini kayaknya. Nah, sip. ini, Kak, berubah. Oke. Ini cukup ringkas yang ini. Nah, Kak? Yang ini cukup ringkas. Iya, Kak. Nggak sepanjang yang tadi ataupun yang nomor 6 sih, Kak. Kemarin tuh saya masuk kelas, saya lihat ini codingannya anak-anak kok udah pada lengkap ya. Kayak saya kok belum. Ternyata, Kak, saya ketinggalan banyak. Saya ngomong ke Asa. Oh, ketinggalan banyak. Ini langsung dikasih kopiannya, Kak. Jadi kayak saya, loh, ini dapat dari mana? Saya juga bingung gitu. Oke. Saya nyari kelas pengganti kayak, biar saya setidaknya paham sedikit. Kalau Oke. kalau nggak ada kelas pengganti, saya bingung. Ini kok bisa ya? Ini kok bisa dapat ini tuh dari mana? Dari sini tuh dari mana? Gitu. Oke. Beres ini ya. Coba nanti kita mulai bikin first screen-nya dulu. Ini bagus ya tipikal kamu berarti kalau beberapa apa siswa lain yang Kak Daud ajarin kelas pengganti, mereka misalnya nggak hadir kayak kamu nih. Terus mereka mikirnya karena udah beres,
di pertemuan yang ke-6 ya. Jadi mereka nggak mau belajar di 4 sama 5-nya. Karena udah beres kata mereka takut ngulang lagi kan. Terus bilang aja kak pelajaran yang lainnya biar gak bosan. Ternyata ada student yang berlawanan ya. Kayak Nah, ini kok jadi bahasa Rusia, Kak? ini dari bahasa Rusia. Udah, Kak, udah. Oke, ini boleh checklist aja kalau udah nggak ada pertanyaan. Nah, ini kirim tugas. Oke, Kak, buka profil. Terus ke nomor 3. Nah, di sini ya. Nomor 3. Kalau coba, enggak. Yang tadi masih nomor 5. Buka bagian 3. Nah, sip. Oke. Emang kemarin kemana? Waktu nggak Eh, masuk. ini gladi bersih. Apa? Ya, latihan sama gladi bersih. Yang pertemuan keempat itu saya latihan. Pertemuan kelima saya gladi bersih. Karena itu hamil satu saya konser. Oh, mantap. Konser jadi apa? Pemain apa? Enggak, konser ini, Kak, choir. Oh, choir. Oh, kamu suara ini, padus. Iya, Kak, Suara berapa? tenor. Tenor tuh, kadang cuma tahu satu, dua, tiga lagi. Eh, Tenor tuh berarti yang berapa? tiga berarti, Kak. Oh, yang tinggi. Ya, cowok yang tinggi. Oh, oke. Ayo coba praktekin. Oke. Saya baru sakit ini. Saya baru sembuh. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya prototipe ke MVP ya. Ya, Eh, Kak. Sebenarnya kalau misalnya belajar tentang prototipe ke MVP, MVP tahu singkatan dari apa? Eh, MVP yang saya tahu kok kayaknya beda ya. Nah, yang di dalam IT, kalau misalnya kamu kan belajar ada informatika juga ya, MVP itu lebih ke minimum valuable product. Iya. Dimana kalau misalnya kamu pengen ngebikin sebuah project, itu kan harus sesegera mungkin dipublish gitu ya, biar nggak terlalu lama gitu ngerjainnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai MVP. Ya, misalnya kamu lagi ngerjain untuk bikin aplikasi, biar nanti si aplikasinya itu bisa langsung dipakai sama user. Nah, itu kita sebut sebagai MVP versi pertamanya atau 1.0 kalau di Play Store ya. Nah, itu kita akan buat jadi ketika di dalam Proof Your Task itu kamu akan coba buat dulu ada beberapa layar kan ya. Dan setiap tombol itu bisa menghubungkan dari satu layar ke layar lainnya. Nah, kadang ketika kita pindah layar itu ada beberapa pengguna atau user yang ngebikin error. Nah, jadi perlu sama Nael dikasih yang namanya try except. Try except kita gunakan untuk ngebikin program kayak if else. Kalau if else kan berarti misalnya dia memenuhi satu kondisi, berarti jalanin yang if atau elif. Nah, terus kalau misalnya nggak memenuhi kondisinya jalanin yang else. Beda sama try except. Jadi kalau try except itu dia akan ngejalanin program yang di dalam try pasti semuanya. Terus kalau misalnya yang di try ini error, baru dia jalanin yang di accept. Ya, misal kamu bakal ngebikin check in 61, ya udah dia kan bisa jadi angka ya. Sedangkan kalau kamu bikin check in 61.5, berarti yang dijalanin yang mana? Yang try atau yang accept? Yang accept, Kak. Yang accept karena dia di sini jadinya desimal, bukan integer, ya. Nah, itu yang kita bikin makanya harus ada try sama accept. Dimana nanti dia akan nge-return false, berarti kalau kita bikin check in 61.5 dia jadi false. Ya, gitu. Terus itu kita akan coba tambahin di sini ya. Di input apa pertamanya. Udah sih. Yang 4 juga kamu nggak masuk berarti. Iya, Kak. Nggak masuk ya udah. Kamu langsung share screen aja. Ya. Kita langsung praktekin aja biar keburu. Nomor berapa, Kak? Yang tadi, masih yang tadi. Biasanya ngetik apa langsung dikirimin kode-kodenya? Apa ya, Kak? Yang apa? Tinggal ini, tinggal copy paste atau gimana gitu, Kak? Oh, biasanya copy paste sama Kak Hasan. Oh, sama Kak Hasan kadang ini kalau udah ketinggalan jauh baru dikasih. Kalau waktunya udah mepet baru dikasih copy paste. Biasanya ya dibimbing dikit-dikit Kak ketikannya gitu. Kalau yang dari awal berarti diketikkan. Ya, Ah ya, ini ya. eh jadi pertama-tama, bentar, soalnya ini panjang pol.
Pol. Mirip Mana dia? kayak yang kemarin ya Kak berarti. Hah? Mirip-mirip yang latihan apa Iya, yang latihan. bukan mirip-mirip yang kemarin. Ini yang kemarin. Berarti saya kemarin salah kerja. Kenapa? Berarti yang kemarin tuh sebenarnya tinggal tinggal lengkapin yang ini aja. Harusnya itu kalau udah beres yang itu kan udah beres tuh yang kemarin. Ya, Nah, itu tuh tinggal dipublish ke HP. Jadi ada caranya untuk ngebikin dia jadi APK di HP. makanya saya tuh diajarin ya Kak. Tapi itu nggak bakal diajarin sama Kak Hasan. Nggak tahu Kak, kemarin soalnya nggak ngomong juga. Kalau udah ke 6 berarti udah ke 7 udah tentang data science itu. Udah iya udah pindah materi lagi soalnya. Ya udah, kita buat aja nih ya. Jadi kita coba import dulu. Kamu bisa import dulu untuk si Kivi-nya ya. Mending ngetik atau mending Kak kirimin sebagian-sebagian kodenya. Kita aja nggak mau. Ketik aja ya. Di enter, di enter. Oh iya, Di lupa. enter. Nah, ya. Lupa. Hmm. Udah kepencet tadi Kak. Nggak, Ini dikecilin aja nih soal yang di samping kanan. Hmm. gitu. Tapi yang satunya nggak ini Kak. Nggak join lagi. Ya iya, yang satunya lagi kayaknya nggak join lagi deh. Sinyalnya nggak ada katanya. Choir-nya choir gereja apa choir? Sekolah Kak. Iya maksudnya. Lagunya salah Wah, ya, bukan choir gereja tuh. Lagunya lagu rohani atau lagu nasional. eh, nggak. Kalau lagu rohani biasanya bawain ke gereja sih Kak. Cuman kalau nggak ke gereja kemarin konser itu kita bawain ada lagu pop, ada lagu ini juga. Lagu nggak tahu lagu apa namanya Kak. Lah, gimana tuh? Udah jadinya Nggak, apa udah. sih? Bukan bukan nggak tahu bukan nggak tahu lagunya apa, cuman nggak tahu tema apa, tema jenis lagunya apa Kak. Oh, genrenya. Ya, itu ada kemarin waktu konser ada bawain lagu yang bukan lagu bahasa bahasa Inggris, bukan lagu bahasa Indo. Lagu bahasa Latin. Waduh, bisa tuh berarti. Latinnya tapi harus dihafalin juga Kak. Soalnya kalau kita kita tampil pasti kan nggak boleh bawa teks, Oh, nggak boleh. nggak boleh Kak. Kan ini Kan nanti biasanya ada ini, ada standing lirik gitu loh. Kak, kalau paduan suara nggak bisa Kak. Oh, Kalau yang kayak band-band gitu baru bisa. Cuman kalau yang hmm, choir nggak ada biasanya dan harus hafal. hmm, hmm. Kamu kalau pas latihan suka pengen ketawa-ketawa gitu nggak? Kadang iya sih Kak jujur. Karena gimana ya? Kalau kan di choir tuh kan pasti ada yang namanya voice crack kan Kak. Kadang tuh saya sering sama teman-teman saya jadi gimana? Bukan,
Kan tujuannya pengen harmonizing ya. Jadinya harming us, harming others. Ya jujur iya kak. Soalnya saya habis latihan tuh saya sama teman saya tuh sering ngeluh. Terus suaraku habis. Besok ini kalau tahu gimana? Ya? Pernah. Saya tuh waktu hari Hamin satu gladi bersih saya tuh udah mulai ngedrop kak. Jadi Hmm. tapi untungnya minggunya agak membaik. Seninnya ngedrop lagi. Nah, Terus sakit kena musim juga. terus, Akhirnya akhirnya 1 minggu ini sakitnya belum belum selesai. Cuman udah membaik. oh, oke. Yang waktu gladi bersih kemarin gimana dong? Kan kamu ada gladi bersih, ada latihan terus gladi bersih, terus konser. Itu aman. Aman sih kak. Latihannya Sabtu minggu lalu yang les keempat. Terus Hmm. gladi latihan yang suara saya habis tuh hari Kamis sebelum lesson kelima. Jadi lesson kelima itu saya gladi bersih, terus akhirnya itu saya sakit itu gladi bersih itu hamin satu ini konsernya minggunya saya konser Hmm. Ah. apa sih kak, untung aman-aman aja. Terus Seninnya ini udah mulai ngedek lagi karena kecapean juga, Mm-mm. nggak cuma kecapean sih kak, suruh kurang istirahat karena apa ya, karena anak-anak SMA biasa lah kak, itu Iya. kan tugas banyak. Mata pelajarannya ada berapa sih? Nggak ngitung sih kak, tapi lumayan banyak. Ada belasan sih saya ingat padahal teh. Ini INSTR SCR dia untuk initial screen. INSTR itu artinya, jadi nanti kita akan ngebikin tampilan yang pertama untuk si menunya ya. Gimana disuruh masukin nama sama umur. Oke kak. Kamu berarti dari kelas apa? Python Pro atau Python Start? Apa ya ini kak, Dari Algonovanya. dulu saya mulai dari Python Start satu sih kak, mulai dari awal. Oh, dari Python Start 1 ke Python Start 2. Python Start 2 habis itu lulus langsung ke Python Pro 2. Oh, oke. Saya dari dulu itu ya Python Start 1 ganti-ganti tutor. Hmm. Python Start 2 sama Kak Hasan. Terus sampai Kak Hasan tuh awet sampai sekarang. Kayak Nah, Python Start 1 ganti-ganti tutor. kan soalnya kayak udah lekat banget sama Kak Hasan. Jadi dulu bahkan mau naik Python Pro 2 aja kita masih repot semua anak-anak kayak pengen jadwalin kelas sama Kak Hasan lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya kelas kita kepisah juga sih Kak. Dari Python Start 2 ke Python Pro 2. Karena nggak banyak yang lanjut ya. Sebagian Ada, doang. ada yang nggak lanjut, ada yang beda jadwal tapi tetap sama Kak Hasan. Hmm. Ini ketutupan ya. Ada coba ke atasin lagi ya. Nah, Ya Kak. berarti udah 1 tahun, 1 tahun lebih ya. Ya udah 1 tahun lebih Kak. Wih, mantap. Ntar berarti beres Python Pro 2 ke front end. Ya, ini masih masih banyak kok kayaknya saya sampai habis. Kayaknya kamu masih ada ini. Harusnya beli paket yang ini deh. Kayaknya kamu yang 4 kursus ya. Iya kayaknya. Ini masih ada sisa 57 lesson lagi. Ada 1 kursus lagi berarti. Bisa masuk ke front end. Ini yang sekelas sama saya di Python Pro 2 itu cuma satu teman saya yang dari Python Start 2. Cuma satu. Sisanya pecah kalau enggak di ya mereka di kelas sebelah di eh, kelas hari Jumat. Hmm. Perasaannya gimana? Udah 1 tahun lebih belajar di sini. Terus sih Kak, terus sih. Seru ya. Banyak yang Ya, baru gitu maksudnya ya. iya. Dari dulu tuh saya tuh awalnya kan ke sini tuh kan cuma gara-gara ditanyain kan, bapak saya lihat apa kalau ada coba mau
coba les ini, coba les coding gitu. Akhirnya lama-lama saya juga suka sih, Kak. Mantap. Bagus lah kalau udah ada rasa sukanya. Karena kan itu jadi dasarnya ya. Iya, Kak. Kalau kalau nggak suka mah dipaksa ya susah, Kak. Enggak itu benar kok. Oh iya, iya benar-benar. Nah, saya juga bingung nih, Kak, dari tadi. Ini benar apa enggak ya? Kekecoh, kekecoh. Yang ini kan ya. Kadot kasih arrow biar ada bedanya. Jujur, jujur saya di SMA ini juga agak susah, Kak. Mau mau ikut OSIS, ikut apa itu susah. Kenapa? Jadwalnya udah padat, Kak. Mau tambah OSIS, saya tambah padat lagi, saya nggak tidur, Bang. Iya lah, nanti aja pas kuliah ntar. Mau kuliah apa kerja nanti? Kuliah dulu, Pak. Cuma emang ada kayak OSIS-OSIS di kuliah gitu emang nggak ada, Kak. Apa? Kuliah apa kerja? Kuliah dulu, coba. Aku kuliah dulu, Kak. Kuliah dulu. Mau ke IT tetap ya. Ya, ini ke IT dulu. Dulu tuh saya pikiran mau ngambil kedokteran, nggak cuman denger 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 kedokteran tuh sekolahnya 6 tahun lebih, saya jadi kayak "Duh, males ya lama-lama ya. Saya ini Kedokteran tapi mikir, emang ada yang dokter di keluargamu. enggak Kak. Cuma kan saya kepikiran saya ingin jadi dokter aja. Saya dulu kan Oh, sempat suka biologi kan. Cuma lama-lama nilai biologi saya juga nurun, jadi saya juga ya udah. sama banget. Kayaknya emang kayak gitu tipikalnya berarti ya. Percaya dirinya tinggi ya. Nilai biologi tinggi artinya saya dokter masa depan. Ekspektasinya tinggi, tapi giliran nilainya turun, turun lagi ekspektasinya tuh. Jadinya tidak tidak dilanjutin. Ya terus akhirnya pindah ke informatika. Kalau nggak ke informatika ya ke ini, ke informatika ke apa sih namanya? Saya sekarang ngambil kimia. Nggak tahu ya. Kimia. Ngapain toh? Ya saya tuh saya tuh ambil ambil eh, ambil mata pelajaran itu nggak semuanya bersangkutan, Kak. Jadi kayak aku Sorry, ambil sorry. karena saya ambil ambil beberapa ini karena menurut saya sudah kayak oh aku bisa ngemaster ini gitu. Yang sisanya tuh kayak sisa mata pelajaran yang kok kok lama-lama aku muak gitu ngeliat. Oh, ini lanjutannya. Ya, Kak. Ini nih, ke sini langsung ya. Kalau Kayak misalnya udah gitu. mulai dari 1 tahun yang lalu tentang IT ya, ayo di IT aja. Apalagi kalau udah suka. Iya, tapi IT itu nanti saya jujur bingung mau kuliah kemana, Kak. Karena saran saya kata saran saran mama saya itu luar negeri aja. Cuman luar negeri itu kan banyak, Kak. Kalau yang soal ini apa maju teknologinya maju itu kan banyak. Saya juga bingung kalau mau cari keuntungan di luar negeri itu mending di negeri negeri apa negara mana gitu. Hmm. Kalau di negara Cina nih, Cina juga maju. Cuma negara yang lain tuh banyak yang maju juga, Kak. Jadi saya juga bingung. Kamu bisa udah pernah HSK, udah jago bahasa Mandarinnya.
udah HSK 8. HSK Hah? 8, HSK 8, HSK 4. Kamu HSK 8? Enggak, 4 Kak, 4 Kak. Ini perkara ngetik 8 saya jadi ingat 8. Wah, kaget banget kan. Enggak, HSK itu cuma sampai 6. Aku baru ingat. Karena kaget banget kalau misalnya HSK sama 8. Hah? Gede banget. Soalnya kan di IELTS tuh ada ya. IELTS juga sampai 9 kan. Hah? HSK 8. Ada. Cuman saya nggak terlalu ngandalin IELTS sih. Soalnya kepikirannya itu bakal ke China, Kak. Ya udahlah. Kenapa masih nanya negaranya mana? Nah, Ya udah itu. Cina jelas. Cuma saya kemarin nyari ini di China itu rata-rata. Iya bener sih Kak. Sekolahnya di sana banyak bagus kuliahnya. Cuma yang saya ragu itu mereka kemarin ngomong apa ya? Apa sih? Bahasanya mereka itu rata-rata mereka nggak ngomong bahasa Mandarin. Mereka tuh ngomong bahasa Inggris. Jadi English base mereka itu. Loh, Ada masa. beberapa kampus yang ada jurusan yang saya mau justru malah English base. Jadi saya juga bingung. Kalau mau nyari nyari yang Chinese base biar HSK saya nggak kebuang, nggak ada jurusannya saya kak, nggak ada jurusanku. Saya juga Masa sih? bingung. Banyak lah. China ada banyak sih. Wah, itu Tiongkok sih. Apa lagi? Hanya kan kemarin kan ngecek tuh jalan-jalan di Surabaya tuh ada kayak pameran-pameran pameran pameran kampus gitu loh kak. Hmm, Ada, terus saya tanya apa banyak tanya-tanya lah gitu kak. Mereka tuh ngomongnya begitu. Nyari beasiswa juga sama potongan harga. Mereka ngomongnya kalau kalau di agent itu bisa dibantu buat potongin harga sama beasiswa juga. hmm. Ini kayak lebih murah aja. Tapi keren banget kalau di apa? Pas kamu bilang HSK 4 ya. Itu berarti dari kapan kamu belajar bahasa Mandarin? Udah ada dasarnya dari SD sih kak. Jadi Oh, dari begitu SD udah begitu belajar. begitu les les Mandarin tuh langsung masuk SK 3. Wih. Oh iya ya, karena dari SD udah belajar dulu kan. Jadi kayak SK 1 2 itu hasil belajar saya dari SD kak. Jadi kayak SK 3 aja langsung gitu. Iya. Soalnya kalau kalau Kado cerita, Kado juga kan ngambil cobain kan baru-baru belajar ya, baru-baru belajar Mandarin. Ternyata jauh beda ya sama bahasa Inggris. Emang emang Pas jauh. coba ngetes HSK-nya dapat HSK 2. Waduh, Emang susah kak Mandarin itu. susah banget hancurnya itu nggak masuk akal gitu loh. Cara Bedanya ngapalin Mandarin. hancurnya nggak Iya, nggak bisa nggak bedanya Mandarin kepikiran. itu nggak ada familiarnya sama sama Indonesia tuh kayak nggak ada yang bersangkutan. Jadi benar-benar harus ngafalin dari awal banget. Iya, polanya pun beda gitu loh pas. Nah, kok ya ada yang sama mirip-mirip misalnya kayak bu, ma, ya. Cuman kalau misalnya secara logikanya, kok mama kayak gini, kok bu keci kayak gini. Ya tambahin bawahnya ya. Tapi seru kok. Kadang juga nanti kayaknya kira-kira mau ke China deh. Misalnya buat S2. Kadang juga mau ke sana. Tapi ada beberapa banyak uni yang dia ngebutuhin Mandarin kok. Orang Iya, negara Cina masa pakai bahasa Inggris gimana sih? cuma cuma kalau yang Pasti banyak. cari yang apa? Cari yang Chinese base itu juga menurut saya gampang-gampang susah sih Pak. Soalnya Hmm. sekarang kan Kadang tuh udah lupa apa ya? Udah lama soalnya waktu tahun kemarin nyari-nyari uninya. Ntar kalau keingetan deh. Dulu kan nyari beasiswa juga buat S2. Cuman karena kerja sekarang jadi nggak dilanjutin lagi. Jadi kelupaan. Dan nemu ada yang Mandarin base. Nggak dilanjutin karena dia mesti bahasa Mandarin. Nggak bisa. Belajar dulu. kalau
Kalau apa Chinese base itu juga yang bikin susah itu nyari beasiswanya kak. Tuh ini kenapa jadi gini. CGS itu loh, Chinese Government Scholarship ya. Iya Ah, CGS. itu katanya kemarin saya juga sempat sempat tanya katanya Ini mepet kiri ya. ini yang mana Nah, return ini. yang enggak yang app ini. Oh ya, Mepet. Hapus mepet hapus di spasinya. luar. Nah, sip. App equals her check. Kemarin CGS itu katanya ini mereka itu nggak terima beasiswa. Beasiswanya ada dari pemerintah, cuma mereka itu kampus negeri, kayak bukan kampus swasta, ya gitulah pokoknya kemarin saya ingat itu. Hmm, ini play. Hmm, Nah itu, cannot import app from kivi.app. Scroll ke atas. Oh ini A-nya udah gede. ini ya, gitu. Ah, play. Terus, nah, nah gitu. Hmm, instructions.py. Oh ini ke sini nih. Enggak. Ke instruction.py. Di sini diklik. Ini jadinya Ini tes atau teks sih kak? Kok kayaknya typo deh? enggak. Dia ngasih taunya di sini. Oh ini. Eh, oh iya tah. Oh iya bener. Iya tes ini kak, kok jadi teks? Oh Kayak iya. Tak kirain kosong tadi di instruction. Coba play lagi. nah, jadi bahasa Rusia. Coba di share screen semua layar. Nail, Kak Daud nggak kelihatan. Jadi bahasa Rusia. Nah, Jadi bahasa Rusia. oh iya. Coba pakai ini nih. Instructions.py ini nih. Cukup nggak ya? Kepanjangan nggak ya? Kepanjangan. Beneran, beneran Rusia semua. Kenapa dengan Rusia sih kak? Karena kan emang Algonovo dari Rusia. Oh iya. Yang punyanya banyak dari Rusia. Tuh, tuh. Di copy dulu coba dari chat Zoom ya. Terus ditimpa ke instruction.py. Itu cuma teks-teks doang. Jadi kamu bisa langsung timpa aja. Dihapus aja. Eh, aduh, ulang. Salah klik. Coba. Kak, salah klik kak. Bentar kak. Mau klik CTRL-V malah klik CTRL-C lagi kak. Oke, nah, bentar. Dah, mana? Ini biasanya nge-lag nih. Nge-lag ya kak ya? Nge-lag ya? Bisa tak? Nge-lag. Nah, bentar. Yang satunya Itu ini. bagian keduanya ada di bawahnya ya. Ini berarti, bentar. Ini kutipnya ada yang kurang. Ya. Ini apa ini kok? Kok beda nih kak? Ini error nih kak. Bentar. Bisa tak? Error ini kak. Ini berarti Eh, kelebihan. eh, Nah, nah, sip. Udah ya, coba play lagi.
Nah, tuh. Waduh, jadi gitu deh. Oh, itu N-nya jangan dikasih spasi ya. Kayaknya Iya. tadi ada yang dikasih spasi deh. Nah, Oke. play. Play. Oke. Slash N tuh new line ya. Playnya yang di main app. Oh iya, aku pencet juga. Aduh. Nah, Nah, sip. Jadi sekarang kalau misalnya kamu masukin nama, terus di sini misalnya dimasukinnya A, huruf gitu ya. Coba A. Nah, ini dia otomatis masukin angka 7 lagi ya. ya Kak. Oke, sip. Start. Di error ya. Oke, ada pertanyaan dulu so far dari sini. Nggak ada Kak. Aman. Mana ya? Kita lanjutin lagi ke bagian berikutnya. Bentar, nah ini kita masuk ke Pulse SCR ya. Tetap di sini ya Kak. Di bawah baris 53. Nah, hapus spasinya. Berarti kamu tinggal di Surabaya. Eh, aku di Malang sih Kak. Oh, kau di Malang. Ya. Kakaknya di mana? Itu di situ ya, betul. Kakaknya di mana? Tinggal. Kenapa? Kakak tinggal di mana? Oh, Kado tinggal di Jakarta Selatan, di Senayan. Oh, Jaksel, Jaksel. Malang tuh adem kan dibandingin sama Surabaya. Surabaya itu emang panas Kak dari dulu. Saya Oh, tuh Malang juga panas. orang Sidoarjo sih Kak. Sebenarnya cuman pindah Malang. Dulu itu Sidoarjo sama sama Surabaya kan emang panas Kak. Heeh. Di mana-mana panas. Kalau Malang enggak kan? Malang tuh kayaknya banyak pohon deh. Setahu Kado deh. Adem maksudnya. Malang tuh UB, UB kan di situ. ya Brawijaya. Malang tuh kadang dingin kadang panas. Kalau udah kadang Hah? panas panas, kadang dingin dingin. Gimana sih ceritanya kadang panas kadang dingin? Sakit tuh. Nggak tahu Kak. Jadi dia tuh nggak sepanas Surabaya Sidoarjo, tapi dia tuh juga nggak dingin. Oh, Tapi kan di Malang ini kan akhir-akhir ini hujan terus. hmm. Di sana sering hujan nggak Kak? Hujan di sini sering hujan banget. Tiba-tiba. Di Jakarta malah hujan angin. Payung aja sampai ke Di sini juga hujan payung angin sampai Kak. terbang. Di sini juga hujan angin Kak. Tuh, Kemarin sekolah saya sampai sana. banjir ada. Tempat kadau juga ada. Banjirnya kan lebar hujan gede kan. Iya, Sebentar, nanti habis itu angin baru ya terus ngalir deres, lagi. deres, nggak deres, deres lagi nggak deres, nggak deres gitu Kak. Kenapa nggak di UB? UB kan bagus tahu kadau. Tariknya yang di luar Kak. Ya yang di luar. Kamu punya kakak, ada yang kuliah di luar negeri juga. Bukan bukan kakak kandung sih Kak. Kakak sepupu saya kuliahnya di Amerika. Hmm, tapi kamu berarti anak tunggal. Anak sulung Sulung berarti ada adik. ada Punya adik berapa? satu aja Kak. Salah satu. Ngurusin satu aja udah repot Kak. Ngurusin satu tuh udah repot Kak. Apalagi modelannya cewek. Cewek yang diatur nggak mau. Kalau nggak ke Cina berarti ke
Singapura sih. Kak Daud juga baca-baca waktu itu pernah dapat Singapura. NUS tuh. Ya, tapi NUS atau NTU. ya ada Kak. Cuma Singapura itu sekarang kan makin lama biaya hidupnya makin mahal. Iya makin mahal juga biaya kerja di sana juga makin gede. Maksudnya kan nggak mungkin timpang kan. Gajinya tetap gaji gede Singapura kayaknya. Kalau saya mikirnya kayak kasihan kasihan orang tua saya yang biayain saya buat masuk ke sini. Oh iya, karena awalnya buat kuliah doang ya. Iya, jadi saya harus setengah kerja dong. Kalau setengah kerja juga susah. Mana gitu. Kalau setengah kerja itu pun kalau dapat kalau dapat kerjaan, kalau nggak dapat juga susah. Mm-mm. Oh sama itu juga tuh, Kak Daud gak jadi lanjutin usaha buat S2 ke luar negeri. Ada yang lulusan MBA dari Stanford sama Oxford. Mereka struggle buat dapat kerjaan. Ya ujung-ujungnya sama kayak aja di Indonesia. Di Singapura gitu kan. Maksudnya kalau MBA itu apa ya? Dia S2 yang tentang bisnis marketing gitu kan. Harusnya dibutuhin banyak lah. Ternyata mereka struggle juga, kesusahan buat dapat kerjaan. Iya sih Kak. Jadi pikir-pikir ya udahlah di mana aja sama deh ya. Kalau kalau di Singapura malah saya nggak ada pikiran sih Kak. Ya gimana ya? Singapura tuh yang pertama yang dilirik tuh pasti biaya hidupnya dulu. Hmm, Pasti saya kan biasanya ke sana itu awalnya cuma mau buat kuliah doang. Kalau cuma buat kuliah doang, kasihan mau papa saya ngasih ngasih duitnya itu mahal di sini sedangkan di Indo itu gajinya nggak segede itu. hmm, Gajinya orang sekarang aja di korup sama pejabat. Sekarang pejabat pada korup semua, gaji kita diturunin semua. Kayak kasihan dong ini. bener juga sih. Itu nggak enaknya di Indo itu gitu Pak. Kalau udah kadung pemerintahnya agak-agak gitu. Tapi tetap ada plus minusnya aja. Iya, Ntar kalau ini kan karena kita tinggal di Indonesia ya. Jadi banyaknya tentang berita-berita Indonesia yang kita dapatkan. Coba nanti kalau kamu udah misalnya udah di belum lihat China, belum lihat dunia terus luar. nanti kamu dapat juga berita-berita China. Belum lihat dunia luar. Bobroknya pemerintahan China. Tetap ada plus minus lah. Ya, tapi kalau menurut kamu itu yang terbaik, just go for it. Kalau kalau bagus ya anggap aja bagus. Nanti kalau misalnya nggak terasa nyaman ya udah resiko. Mm-mm. Bentar ya Kak, saya mau pasang charger dulu. Boleh-boleh. Kayaknya nanti sampai sini dulu aja. Ini Kak Daud nggak usah kirimin skrip lengkapnya ya. Kan udah dikasih ke Hasan ya. Sama aja itu sebenarnya. Iya Kak. Berarti sampai sini aja udah selesai nih Kak. Sampai sini aja. Kenapa? Sini aja udah selesai berarti. Hmm? Sampai sini aja udah selesai berarti Kak. Sampai sini aja udah selesai ya. Jadi sisanya nanti tinggal saya lihat lagi deh itu nanti coding-codingan rumit yang dikasih itu saya suka belum paham. Ya adalah yang mana yang ini mungkin tips yang berguna. Misalnya kamu jadi di IT, yang penting kalau misalnya ada ilmu yang baru kamu dapetin, ya udah langsung terima aja lah. Terima dulu aja karena nggak mungkin dia bakal terus kepake selamanya ya. Pokoknya oh ya oke oke ini buat itu oke. Terus move on. Udah. Ntar pasti ada yang baru lagi soalnya. Tapi Jadi ya kan udah nanti lama-lama nikmatin. juga Jangan jangan ada terlalu overthinking. sifat-sifat lah. Ya. Ntar kamu mikir-mikir, aduh ini line at widget itu apa ya? Tadi ini LBL result itu apa? Udahlah, yang penting kamu udah dapet dasarnya, udah tahu, oh ya udah ini dari sebelumnya gitu. Nah udah,
Yang lainnya nanti ketika baru ada hal yang baru, nggak terlalu sulit. Penting dasarnya aja ya. Sip. Kalau udah ya. Masih sama sih itu kalau di play, masih belum ada perubahannya. Nanti kalau misalnya mau di play yang lengkapnya yang dari kelasan itu. Oke, ini dibuka aja soalnya, Nail. Lalu kamu lewati aja. Sip, ada pertanyaan dulu, Nail. Nggak ada Kak, Sejauh ini aman Kak. Nggak ada. belum ada, Belum, belum ada ya. belum ada Kak, aman-aman. Kamu mirip kayak Jackie Chan ya. Enggak sih Kak. Ya, kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan aja. Nanti jangan lupa join kelasnya Kak Hasan lagi ya, supaya nanti nggak habis kelas. Bye bye, Iya Kak. Nail. Selamat malam. Makasih Kak. Thank you ya.